Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Kalau kita tak punya harta, tidak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa, tidak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita merasa tidak menarik, tidak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya, kalau kita tidak punya modal apapun dalam hidup, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal minta. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi, sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup. Tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup, dan bahwasannya Dialah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah yang diucapkan. Namun, jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Seorang wanita, jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran, jika tiba masa haid dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya, Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Berteman, carilah yang baik. Candanya pun akan memberikan faedah. Umumnya, kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkat iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah, karena ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sudahkah kita mengerti? Dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Jika persiapan mudik dunia saja begitu luar biasa Anda menyiapkannya, lalu bagaimana persiapan bekal Anda pulang ke akhirat menghadap Allah? Jika mata dibiasakan melihat yang tidak baik, ketika datang kebaikan kepadamu, maka hatimu tidak akan peka dan sulit menerimanya. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya ditentukan. Jika sholat ditunaikannya lambat, lambat jugalah Allah mengabulkan doa kita. Nabi yang sudah jelas surganya saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Sementara Anda yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, namun masih merasa aman dengan amalnya. Jaminan Allah bagi orang yang sholat tahajud, disukseskan karir atau dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara.